Ada apa di balik perundingan terbaru militer Cina dan India? Komandan militer Cina dan India melakukan pertemuan dekat wilayah perbatasan yang mereka sengketakan untuk kembali berunding. Pertemuan tersebut dilakukan menyusul bentrokan yang terjadi antar militer dari kedua belah pihak beberapa waktu lalu. Setelah kedua negara saling mengerahkan pasukan dari kedua sisi, Komandan Angkatan Darat India Korps 14 Letnan Jenderal Harinder Singh dan Mayor Liu Lin, Komandan Wilayah Militer Xinjiang Selatan, akhirnya bertemu pada Selasa 30 Juni. Pertemuan yang digelar di pos terdepan Husul yang dikuasai India dekat Danau Pangong Tso itu diketahui merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang dilakukan selama 11 jam pada 22 Juni. Kedua negara sepakat untuk mencoba meredakan ketegangan dalam pertemuan pertama itu, yang meningkat akibat bentrokan mematikan pada 15 Juni. Dalam insiden bentrokan yang terjadi di Lembah Galwan, setidaknya ada 20 tentara India yang terbunuh, dan Cina kini masih memiliki sejumlah korban yang tidak ditentukan jumlahnya. Kedua negara bersengketa mengenai perbatasan di kawasan tersebut dan belum mencapai kesepakatan untuk garis kontrol aktual yang memisahkan kedua belah pihak. Kendati demikian, hal itu semakin meningkatkan resiko ketegangan. Selain itu, insiden ini juga telah memicu sentimen nasionalis pada kedua negara, yang mungkin membuat penyelesaian lebih sulit untuk dicapai. Demikian seperti dikutip dari Seoul China Morning Post, Rabu 1 Juli 2020. Menurut Profesor Studi Cina di Universitas Jawaharlal Nehru New Delhi, Nehru Srikanti Kondapalli, pembicaraan yang diadakan itu berlangsung sedikit lebih awal dari yang diperkirakan. Karenanya, hal itu dikatakan menandai pertemuan pertama yang digelar pada 22 Juni lalu tidak diselesaikan dengan keputusan yang positif. Para pemimpin dari kedua pihak tidak tenang dan tidak banyak keputusan tentang kesepakatan yang tidak terjadi. Alih-alih menyelesaikan konflik, kedua pihak justru akan lebih masif lagi dalam mengeluarkan kekuatan, katanya. Duta Besar Cina untuk India, Sun Weidong, mengatakan kepada The Press Trust of India, pasukan India adalah pihak yang harusnya disalahkan karena melewati wilayah teritorial Cina. Sementara tanggapan dari Duta Besar India untuk Cina, Vikram Misri, memperingatkan kemungkinan adanya riak dan dampak bagi hubungan antar kedua negara. Di seluruh India muncul seruan untuk boikot barang-barang dari Cina. Karena itu, bisnis-bisnis impor di pelabuhan-pelabuhan India dilaporkan sedang mengalami penundaan. Pemerintah India juga telah mengeluarkan larangan bagi 59 aplikasi dari Cina pada Senin 29 Juni, termasuk platform video kreatif yang populer seperti TikTok, termasuk Baidu Maps dan WeChat. Dalam sebuah pidatonya kenegaraan, Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan bela sungkawanya atas tentara India yang meninggal dalam insiden bentrokan itu dan mengatakan India yang mandiri akan menjadi penghormatan kepada para martir kami dalam arti yang paling benar dan terdalam. Seorang spesialis Asia Selatan di Shanghai Municipal Center for International Studies, Wang Dehua, berpendapat bentrokan itu telah memberikan landasan bagi India untuk melakukan pendekatan kekerasan dengan Cina yang menambah kesulitan menyelesaikan perselisihan. Wang Dehua mengungkapkan, Modi berkomitmen untuk bersikap agresif kepada Cina dan sentimen anti-Cina di India sedang menaik.
Tidak mungkin untuk mengatakan apa yang akan mereka bicarakan di pertemuan hari ini, tapi mudah-mudahan ini akan menjadi proses untuk menurunkan eskalasi, ujar Wang Dehua. Beberapa hari yang lalu, India mengerahkan howitzer dan tank ke wilayah timur Ladakh, lokasi di mana ketegangan meningkat setelah pasukan India bentrok dengan Cina soal perbatasan. The Hindustan Times melaporkan bahwa negara itu mengerahkan tank tipe T-90 di sepanjang garis kontrol aktual antara kedua negara, dan Lembah Galwan. Tank tipe itu mampu melontarkan amunisi dengan diameter 155 mm. Harian India itu menyebut langkah tersebut dianggap sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian di wilayah. Tank yang dikerahkan itu bertujuan untuk melakukan antisipasi terhadap situasi negatif apapun. Para pejabat tinggi militer India dan Cina pada Selasa dijadwalkan akan bertemu di Khusul, sebuah daerah di Ladakh, untuk mengurangi ketegangan antara kedua pihak. Upaya tentara India untuk mengerahkan tank ke daerah itu terjadi setelah Tentara Pembebasan Rakyat Cina memperkuat militernya dengan kendaraan pengangkut personil lapis baja dan tenda militer di wilayah tersebut.